Dan kami dengan Kepala BKN intens untuk menyamakan data. Tetapi kami mohon di tengah kami mengkolek data, jangan ada penumpang gelap yang menumpuki data yang para bupati yang baik menyampaikan data, kemudian ada data-data baru yang konon saya dengar ada juga yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kami akan menyampaikan dari Bapak Bupati. Yang pertama, dengan adanya PP 49 turun, itu sudah dianggap tsunami. Namun kami membuka harta karun ini Pak. Harta karun khususnya di kesehatan dan di pendidikan. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa salah satu pasal disebutkan apabila terjadi kekosongan guru, maka pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan guru pengganti. Nah, kemudian dilanjutkan dengan PP 19 tahun 2017 juga sama bunyinya. Nah, kebetulan kami di daerah Kabupaten Pasir sejak 2018 dengan adanya PP 49, kami tidak mengangkat honor, tapi kami mengangkat berubah namanya guru pengganti sesuai dengan undang-undang. Nah, ini apakah nanti dengan berlakunya PP 49 berakhir 28 November 2023, undang-undang ini juga akan berakhir. Nah, untuk sementara kami tetap melaksanakan yang namanya guru pengganti, dan itu sudah kami laksanakan sejak 2018, dan kami membuat regulasi peraturan bupati juga kami konsultasikan ke Biro Hukum di Kemendikbud saat itu 2018, dan sampai saat ini berjalan. Nah, kemudian untuk tenaga kesehatan, di situ ada Undang-Undang 36 2014 menyatakan sama, apabila terjadi kekosongan tenaga kesehatan, maka pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan pengganti. Kemudian ditindaklanjuti dengan PP 3767. Nah, di situ disebutkan juga sama bunyinya dengan undang-undang. Nah, apabila ini tidak diberlakukan, siapa yang mengajar, kemudian siapa yang akan menjadi tenaga medis melayani di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, sedangkan tenaga kesehatan di daerah kami yang PNS itu hanya 600 sekian, yang honornya itu adalah 1000 sekian. Jadi melebihi. Kalau ini tidak diperhatikan, apabila diberlakukan PP 49, berarti kita menyalahi. Kemudian yang terakhir, di daerah kami saat ini sebagaimana edaran dari 185 tadi dari Pak Menpan RB, di situ diperbolehkan untuk outsourcing. Nah, jadi untuk tenaga kebersihan, kemudian supir dan pengamanan, kami upayakan di tahun depan kami akan outsourcingkan. Nah, untuk tenaga TU itu yang jadi pemikiran kami karena tidak ada undang-undang yang melindungi tentang TU pengganti atau petugas administrasi pengganti. Nah, satu hal lagi di Dinas Pendidikan, di Kementerian Pendidikan, satu lagi Pak, untuk tenaga TU yang mengelola dapodik dan sebagainya, itu kami tidak punya. Sementara ini tenaga guru semua yang digunakan. Terima kasih. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Menteri meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain, maka kita minta dulu Pak Menteri untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman bupati sebelum Bapak Menteri meninggalkan tempat. Berkenan Pak Menteri? Ya, silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ini pernah merasakan jadi bupati, maka saya ingin mendengar kira-kira gitu. Sebenarnya sudah tahu juga sebenarnya, tapi proses pengambilan keputusan kan perlu mendengar. Ini ada Pak Ses, ada para direktur dan para dirjen. Ini ada undang-undang, ya semua dasarnya undang-undang yang sebelum kami menjabat sudah ada undang-undang. Termasuk Kementerian Keuangan tadi undang-undang. Terus kemudian ada PP. Tentu kami akan membangun komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan undang-undang yang ada. Kemudian
kemudian juga PP. Dan kami dengan Kepala BKN intens untuk menyamakan data. Tetapi kami mohon di tengah kami mengkolek data, jangan ada penumpang gelap yang menumpuki data yang para bupati yang baik menyampaikan data. Kemudian ada data-data baru yang konon saya dengar ada juga yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Mohon ini mari bareng-bareng kita data. Kira-kira gitu. Nanti datanya berapa? Nah, kami tadi sudah menyiapkan 3 opsi kira-kira yang itu tadi kami sampaikan kepada teman. Nanti akan kita dengar dengan baik. Ini ada Pak Bima, ada teman-teman dari BKN lengkap, begitu juga Dispendik dan lain. Termasuk kemarin usulan teman-teman yang para bupati berikan ruang, tentu tidak untuk 2 hal, tidak untuk pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan itu punya parameter khusus, tidak ada kaitannya dengan periode bupati. Kira-kira gitu, Bu. Nah, berbagai ruang inilah kita diskusikan. Maka oleh karena itu hari ini kami ingin mendengar, sebenarnya saya juga sudah mendengar. Tapi dari ini bagaimana kita mendengar dari Papua, bahkan khusus formasi di Papua, kita putuskan ASN di Papua 80% orang Papua, 80%. Sehingga ini akan menjamin tidak ada lagi orang luar Papua akan mengisi formasi dan kemudian setelah itu akan pindah ke Jawa atau ke tempat lain. Jadi ini afirmasi dari Bapak Presiden. Nah, yang lain-lain kami mendengar, tentu aspirasi ini kami dengar, tetapi sekali lagi ada undang-undang dan ada PP. Kita mencari bagaimana titik ini yang tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar PP, kecuali undang-undangnya ada perubahan. Dan kami intens kemarin bertemu dengan Komisi 2, kami mengurai afirmasi-afirmasi ini, dan kemarin kami sampaikan juga di Komisi 2, kami berdialog dengan beliau semua. Saya tahu ini raut wajah teman-teman ini agak berat rasanya, terutama yang mau pilkada kembali. Ini agak berat. Jadi gitu Pak Bima ya. Pak Bima mendengar bagaimana teman-teman dari beberapa ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian nanti kami akan sampaikan untuk dicari keputusan yang terbaik. Tetapi sekali lagi teman-teman sudah punya pandangan bagaimana ASN kita supaya ke depan baik di satu sisi, dan di satu sisi ada kekosongan yang mesti kita isi, dan ini tentu harapan saya kita lola dengan data yang benar. Maka kita akan kembalikan data ini yang kemarin masuk, ya Bapak verifikasi, istilahnya bukan pendataan tapi audit data yang akan ditandatangani oleh Pak Bupati dan Sekda, dan nanti Bapak pertanggungjawaban mutlak di situ, dan nanti akan diaudit oleh BPKP. Apakah data yang masuk betul-betul sesuai syarat atau baru dimasukkan oleh kepala daerah atau kepala dinasnya. Kalau ditemukan nanti ternyata di data itu data yang baru dimasukkan oleh kepala dinasnya setelah diaudit oleh BPKB ditemukan, maka akan ada konsekuensi hukum. Harapan kami data ini benar sehingga nanti dilola oleh BKN, kita cari solusi sehingga nanti kan kita ini belum jelas sampai sekarang berapa sebenarnya, kan gitu. Kalau sisa yang kemarin sih sudah jelas, skemanya sudah ada, masalahnya tambahan baru ini seperti apa, kira-kira. Saya kira ini dari saya Pak. Saya sengaja ingin mendengar dari tadi, setidaknya ada sampel tadi, dan izinkan saya setelah ini bergeser karena ada kegiatan yang lain. Nanti saya akan ikuti secara Zoom atau ingin mendapatkan laporan dengan teman-teman semua. Kira-kira itu Bu Dirjen, inilah betapa beratnya dan ini harus kita dengar karena ini negara kesatuan Republik Indonesia.